Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Materi kita kali ini adalah bentuk aljabar, tentunya untuk pelajaran matematika kelas 7. Karena materi ini merupakan materi baru bagi kalian, silahkan ikuti, simak, dan catat poin-poin pentingnya. Pertama, kita mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Aljabar merupakan satu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Aljabar berasal dari bahasa Arab al-jabr yang artinya penyelesaian. Perlu kalian ketahui, penemunya adalah cendekiawan bernama Al-Khawarizmi. Nah, beliaulah yang menemukan aljabar pertama kali. Unsur-unsur aljabar. Pertama, ada yang disebut variabel. Variabel merupakan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi huruf kecil nanti disebut variabel, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu konstanta. Apa itu konstanta? Yaitu bilangan yang tidak memuat suatu variabel atau hanya berupa angka yang berdiri sendiri. Ketiga, koefisien. Koefisien itu merupakan bilangan yang memuat suatu variabel atau angka yang diikuti oleh huruf. Itu disebut koefisien. Kemudian yang keempat, ada yang disebut suku. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung, baik berupa tanda pengurangan maupun penjumlahan. Jadi ada 4 unsur dalam aljabar yang harus kalian ketahui, harus kalian pahami. Contohnya, salah satu bentuk aljabar 2x tambah 5y dikurangi 7. Jadi unsurnya apa saja? Ada yang disebut variabel. Variabel jelas berupa huruf, jadinya di sini ada variabel x dan variabel y. Kemudian angka 2 itu disebut koefisien dari x. 5 di sini disebut koefisien dari y, sedangkan negatif 7 disebut konstanta. Contoh berikutnya, bentuk aljabar yang kedua, misalnya ada x pangkat 2 kurangi 2x ditambah 5y pangkat 2 ditambah 3. Unsurnya ada apa saja? Berarti x pangkat 2, x, y pangkat 2 itu disebut variabel, jelas huruf. 1 disebut koefisien dari x pangkat 2, negatif 2 disebut koefisien dari x, 5 disebut koefisien dari variabel x, 5 disebut koefisien dari variabel y pangkat 2, sedangkan 3 disebut konstanta. Nah, itu unsur-unsur dari bentuk aljabar. Yang berikutnya, saya tekankan untuk suku aljabar. Saya ulang kembali bahwa suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung, baik pengurangan maupun penjumlahan. Contohnya di sini ada 7x kurangi 5y tambah 2. Jadinya 7x merupakan suku, disebut suku, 5y juga disebut suku, 2 disebut suku. Jadi bentuk aljabar 7x kurangi 5y ditambah 2 itu terdiri dari 3 suku. Disebut nama lainnya trinomial atau suku 3. Sedangkan bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial atau suku 2, contohnya 7x tambah 9 dan 5b kurang 8 dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial atau suku 1, contohnya 2x, 4, 5y dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial atau nama lainnya suku banyak.
Contohnya 5x kurangi 2xy ditambah 2z dikurangi 7. Berarti kalau lebih dari 3 suku disebut polinomial. Itu macam-macam suku pada aljabar. Selanjutnya yang harus kalian ketahui itu ada istilah suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama. Di sini berarti kalau ada bentuk aljabar yang memiliki huruf sama, baik pangkatnya itu disebut suku sejenis sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Jadinya kalau hurufnya berbeda disebut suku tak sejenis, sedangkan yang memiliki variabel atau huruf sama disebut suku sejenis. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa contoh suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, ini ada 4x pangkat 2, kemudian suku min 2x pangkat 2, dan min 7x pangkat 2. Itu merupakan suku sejenis. Kenapa? Alasannya variabel berpangkatnya sama. X pangkat 2, x pangkat 2, x pangkat 2. Nah, karena sama disebut suku sejenis. Yang berikutnya, 4x pangkat 2, 5y pangkat 2, dan min 7z pangkat 2 jelas merupakan suku tak sejenis. Karena variabelnya berbeda, ada huruf X, ada Y, ada Z, berbeda. Yang berikutnya, 4Y pangkat 2, 5Y pangkat 3, dan min 7Y pangkat 4 juga disebut suku tak sejenis karena variabelnya berpangkat berbeda. Jadinya syarat sejenis, variabel, dan pangkatnya harus sama. Selanjutnya, ini harus kalian kenal sebelumnya tentang operasi hitung aljabar sederhana sebelum nanti ke operasi hitung yang lain. Nah, perhatikan komponen di bawah ini. Misalnya ada 5 tambah 5 tambah 5 bisa disingkat menjadi 3 kali 5. Kemudian kalau ada n tambah n berarti bisa disingkat menjadi 2 kali n atau 2n. 2 kali n itu boleh ditulis 2n. Kemudian di sini ada 3M tambah 4N ditambah 5M. Nah, kita ambil yang hurufnya sama atau variabelnya sama atau yang suku sejenis. Di sini ada 3M dan 5M. Jadinya bisa dijumlahkan. Jadi 3 tambah 5M tambah 4N. Hasilnya menjadi 8M ditambah 4N. Untuk perkalian, misalnya ada N kali N disingkat menjadi N pangkat 2. A kali B kali A bisa disingkat menjadi A pangkat 2B. Jika ada 4 kali 3 kali B kali A, berarti bisa disingkat menjadi 4 kali 3 12, B kali A itu AB. Di sini kita memperhatikan urutan abjadnya, berarti 12 AB. Jika ada 4 kali A kali A kali B, disingkat menjadi 4A pangkat 2B. Berikut ada beberapa contoh tentang operasi hitung aljabar sederhana. Di sini ada 2A tambah 3B tambah 7B. Jelas yang variabelnya sama atau sejenis itu 3B dan 7B, maka bisa dijumlahkan. Jadinya 2A tambah dalam kurung 3 tambah 7B. Hasilnya adalah 2A tambah 10B. Contoh yang selanjutnya, 5A kali 3B berarti bisa ditulis 5 kali 3 kali A kali B. Hasilnya 15AB. Selanjutnya, jika ada 3B kali 6A, bisa kita tulis 3 kali 6 kali B kali A. 3 kali 6 hasilnya 18, B kali A tetap AB. Kita memperhatikan urutan abjadnya, 18AB. Selanjutnya, jika ada XY ditambah XY ditambah 6XY, ini variabelnya sama semua, berarti bisa kita jumlahkan. Jadi koefisiennya 1 ditambah 1 ditambah 6XY, hasilnya 8XY. Contoh selanjutnya, misalnya ada XY pangkat 2 kali X pangkat 5Y sama dengan, kita perlu ingat di materi sebelumnya ada sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat perkalian bilangan berpangkat berarti pangkatnya harus dijumlahkan. Makanya X pangkat 1 tambah 5 kali Y pangkat 2 tambah 1. Hasilnya X pangkat 6 kali Y pangkat 3. Dalam aljabar ditulis X pangkat 6 Y pangkat 3.
Selanjutnya, misalnya kita ketemu pembagian, berarti harus ingat sifat pembagian bilangan berpangkat, itu pangkatnya dikurangi. Misalnya, ada A pangkat 5, B pangkat 3C, dibagi A, B pangkat 2, C pangkat 4, maka untuk variabel A bisa ditulis A pangkat 5 kurangi 1, kali B pangkat 3 kurangi 2, kali C pangkat 1 kurangi 4. Ini sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Hasilnya A pangkat 4 kali B pangkat 1 kali C pangkat min 3. Bisa ditulis A pangkat 4 B C pangkat 3 A pangkat 4 B C pangkat negatif 3. Kita ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, menjadi A pangkat 4B per C pangkat 3. Nah, itu bentuk operasi pecahan aljabar. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Materinya cukup sampai sini dulu. Silahkan pahami, cermati, agar untuk membahas materi selanjutnya kalian tidak ada kesulitan, tidak ada kendala. Demikian untuk pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih, selalu semangat dan terus jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.